Disiarkan langsung dari lantai 2 Gedung Kompas Gramedia. This is 102.1 Smart FM Jogja. Halo, selamat sore semua listeners. Apa kabar Anda di kesempatan sore kali ini? Ketemu lagi dengan Hasta ini ya. Dan sayang sekali di sore kali ini, nggak pagi nih ya, mentang-mentang ini mendung gitu, jadi suasananya kayak suasana pagi. Apalagi di dalam juga dingin banget ya. Ini kita ketemu di setiap hari Selasa jam 16 sampai jam 17 di program Smart Personality. Kita akan bahas personality yang ada pada diri Anda, dan ada temanya setiap sorenya karena ini sudah edisinya berlanjut terus nih Smart Listeners. Jadi dari awal sampai sekarang nyambung gitu ya. Dan untuk Anda yang kemarin sempat ketinggalan episode-episodenya dari 1 sampai sekarang, Anda bisa nanti telepon di 5577760 untuk dapetin recordnya. Nanti kita akan pandu ya gimana caranya ya. Dan di studio sudah hadir di sore kali ini ada Mas Boy. Kita sapa dulu ya. Halo, selamat sore Mas Boy. Halo, selamat sore Mas Hasta. Apa kabarnya ini? Alhamdulillah luar biasa ya Mas Hasta. Luar biasa ini ya. Aha. Kemarin mudik kemana? Ya? Mudik kemana? Mudik ke Tajam Mas. Itu mah tiap hari mudik Mas. Oke, ya, dan sehat selalu Mas ya. Ya. Oke, dan di sore kali ini karena Mas Ismansyah nggak bisa hadir, jadi ini Mas Boy yang sebagai peran penggantinya ya. Standarnya nih Mas Boy ya. Oke, dan untuk semua listeners yang mau gabung, silakan kita tunggu di 5577760 untuk telepon langsung. 5577760 untuk telepon langsung, atau Anda bisa gabung juga melalui SMS di 0815 689 6666. Mas Boy kemarin kan sama Mas Hermansyah itu sudah dibahas seputar karakter-karakter. Kalau seorang melankolis itu jadi pemimpin seperti apa, koleris itu seperti apa, dan sanguinis juga seperti apa. Menyukai orang yang gimana sih kalau seorang sanguinis, kemudian melankolis dan koleris ya. Nah di sore kali ini kita mau bahas yang pragmatis ya Mas ya. Iya betul sekali. Jadi untuk yang pragmatis kayaknya merapat deh nih ya. Bisa gabung juga nanti di 081568966666 atau di 5577760. Tapi untuk yang karakter lain, karena kan setiap manusia itu sebenarnya setiap individu punya empatnya ya, cuma yang dominan di mana gitu. Boleh juga kok gabung ya untuk mengetahui lebih banyak seputar mungkin pasangan Anda, teman Anda gitu ya, ataupun rekan kerja Anda, bos Anda yang pragmatis seperti apa, bisa gabung di sore kali ini ya. Baik Mas Boy, mungkin langsung saja sambil nunggu semua listeners yang mau gabung ini. Kalau kita ngomong soal pragmatis, nah ini gimana sih Mas? Mungkin ceritain dulu Mas. Kalau pragmatis itu kata kuncinya adalah easy way. Kita harus paham dulu kata kuncinya nih. Kita pegang kata kuncinya easy way. Nah sekarang tema kali ini kan kita membahas gaya kepemimpinannya orang pragmatis ya kan Mas Hasta. Nah kalau personality pragmatis, dia gayanya yang paling kelihatan sekali ya Mas Hasta, adalah dia cool atau tenang. Biasanya dalam kondisi apapun dia selalu cool ya, kelihatan tanpa ekspresi gitu. Itu yang paling kentara sekali dari seorang pragmatis. Walaupun itu tergesa-gesa kayak gitu tetap cool gitu ya. Ya betul sekali. Kejar-kejar target tetap cool. Ya. Tenang, terus santai, dan teguh ya. Oke, Mas Boy banget gitu. Nih. Karena Mas Boy memang pragmatis ya, pragmatis. Ya, kalau saya perpaduannya adalah pragmatis melankolis. Pragmatis melankolis. Ya. Oke. Terus yang tenang. Cool. Terus biasanya kalau untuk gaya kepemimpinannya orang pragmatis, dia tidak suka membuat keputusan secara impulsif ya. Terus jadi karena pragmatis itu memang dia susah untuk mengambil keputusan biasanya. Jadi dia cenderung untuk kalau dia punya anak buah, dia cenderung menyukai orang-orang yang koleris gitu. Jadi punya anak buah yang koleris yang bisa membuat keputusan untuk dia. Nah begitu, seperti itu kurang lebih. Jadi
orang pragmatis itu cenderung ini ya, nggak suka ngambil resiko banyak gitu ya. Betul sekali. Gitu ya. Ya. Dan biasanya dia lebih menyukai pilihan daripada pertanyaan. Nah, kalau pertanyaan tuh biasanya dia bingung kalau dikasih pertanyaan ya. Tapi kalau dikasih pilihan antara misalnya A atau B, ya dia lebih bisa mengambil keputusan seperti itu. Suruh milih itu susah banget itu ya berarti ya. Ya, kalau dikasih pertanyaan dia susah untuk ngambil keputusan, tapi kalau ketika disuruh milih biasanya dia lebih cepat gitu. Ya, jadi kalau untuk pragmatis seperti itu kurang lebih. Apalagi kalau dipilihin gitu ya. Kalau dipilihin? Artinya kalau dipilihin misalnya biasanya orang koleris yang milihin gitu loh. Misalnya yang ngambil keputusan itu orang koleris biasanya. Berarti seorang yang pragmatis memang cenderung mereka akan mencari pasangan yang koleris ya, karena bisa membantu untuk ya paling cepat kan masalah soal memilih itu seorang koleris jagonya gitu ya Mas. Betul sekali. Jadi kalau pragmatis kalau disuruh milih kayaknya bulet aja gitu ya. Ditawarin untuk nanti mau makan apa, nah terserah deh. Betul sekali. Jadi yang ngajak jadi bingung ya. Iya. Mas kan ada menu terserah deh gitu. Terus Mas. Nah, terus biasanya kalau orang pragmatis jadi pemimpin tuh biasanya lebih disukai banyak orang gitu ya, disukai anak buahnya. Iya. Karena itu tadi dia itu pragmatis, orang yang cinta damai biasanya, yang selalu menghindari konflik dan sebagainya. Jadi cenderung menghindari hal-hal yang berbau keributan, dan kebalikannya cenderung cinta damai begitu. Dan mereka tidak mau istilahnya perasaannya nggak enakan gitu loh. Jadi sedapat mungkin nggak menyinggung perasaan orang kayak gitu. Jaga banget hal-hal jaga banget gitu ya. Iya, hal-hal seperti itu jaga banget. Cowok pun juga kayak gitu. Ya. Iya. Seperti itu. Saya kira yang punya karakter kayak gini cewek aja, ternyata cowok juga ya. Iya. Bahkan malah banyak cowok kah yang pragmatis itu kebanyakan? Tidak juga ya. Tidak juga sih. Cuman kalau untuk cowok cewek ya kepribadian pragmatis ya seperti itu kurang lebih sama seperti itu. Jadi banyak orang yang menyukai dia dan orang itu tidak suka menyinggung perasaan orang lain. Iya. Wah, ya memang asik ya kalau gitu ya. Banyak dicari nih pemimpin kayak gini kayaknya nih. Iya. Masih ada lagi Mas, kalau jadi seorang pemimpin ini pragmatis seperti apa? Nah, karena kata kuncinya easy way, biasanya dia cenderung untuk memimpin yang tidak menimbulkan kesulitan untuk anak buahnya gitu. Jadi sedapat mungkin sistem atau sesuatu yang dia ciptakan, yang peraturan-peraturannya yang dia buat sesimpel mungkin gitu. Jadi kalau toh dia harus memerintah, ya dia harus membuat sesuatu yang sesimpel mungkin gitu, yang tidak menyulitkan gitu. Apa artinya itu tidak suka yang rumit-rumit kah seorang pragmatis itu ya? Ya, kalau pada dasarnya iya. Pada dasarnya ya. Jadi kalau sesuatu yang bisa dibuat simpel, kenapa harus dibikin rumit begitu? Kurang lebih seperti itu. Iya. Mungkin ini Smart Listeners bisa bayangin deh gaya pemimpinan siapa yang seperti itu ya kalau di negara kita. Ada ya contoh-contohnya ya? Ya, contoh-contohnya kalau kombinasi di negara kita ya seperti kalau kombinasi antara melankolis flekmatis itu seperti Pak SBY. Pak SBY itu ya? SBY kombinasinya melankolis flekmatis. Terus ada lagi Gus Dur. Gus Dur. Ya, Gus Dur. Oh, kata khasnya gitu aja kok repot. Betul itu sekali. Identik dengan flekmatis banget dia. Iya. Oh iya. Jadi menganggap semuanya itu easy, karena kan kata kuncinya easy way. Betul sekali. Tidak suka menimbulkan kesulitan baik dirinya sendiri dan juga diharapkan orang lain juga kayak gitu. Iya. Oke. Ya. Mas, oke, boleh deh kita pegang ini easy way. Yes. Masih ada Mas. Nah, walaupun begitu, seorang pragmatis biasanya selalu melahirkan ide-ide yang cemerlang begitu. Karena kenapa? Pragmatis itu sebenarnya kekuatannya adalah di pikirannya. Dia selalu menggunakan pikirannya. Nah, beda dengan koleris. Koleris biasanya dia menggunakan kekuatan fisiknya. Kalau melankolis menggunakan kekuatan keteraturannya atau kedisiplinannya. Dan sanguinis biasanya menggunakan kekuatan pesonanya. Nah, kalau flekmatis gaya kepemimpinannya menggunakan pikirannya. Nah, jadi tidak
sangat-sangat biasanya muncul ide-ide yang cemerlang begitu, sangat pragmatis. Ya, oke. Mas, kalau misalnya itu di tempat kerja kayak gitu bisa kelihatan nggak? Oh, ini pragmatis ini staff ini atau bos ini ya gitu, dengan melihat ruangannya yang seperti apa gitu, bisa kelihatan nggak? Atau paling pojok nggak gitu ya, nggak mesti ya? Biasanya sih kelihatan, kalau dari gayanya sih kelihatan gitu, dari gaya duduknya, terus dari mimik mukanya. Ya biasanya kalau staff yang pragmatis ya, kalau pragmatis biasanya kelihatannya kurang antusias gitu orangnya, kayak kurang semangat, kayak kurang antusias. Itu ciri-cirinya pragmatis deh, biasanya gitu. Dari dia gaya jalannya kelemar-kelemar, ya, terus dari gaya duduknya biasanya sering nyender, terus ya pokoknya gayanya kurang antusias biasanya kalau dari gayanya gitu. Kalau soal ruangan kayak gitu ada nih nggak? Kalau melankolis kemarin diceritakan pasti ruangannya itu cenderung rapi gitu. Kalau pragmatis ada kecenderungan kayak itu nggak? Ya ada sih, kalau untuk ruangan biasanya pragmatis itu kan dia cenderung menyendiri gitu ya. Suka menyendiri ya, hampir sama kayak melankolis begitu. Cuman kalau pragmatis biasanya kalau staff yang pragmatis biasanya kalau kerjaan itu tumpukannya banyak karena sering menunda gitu. Iya. Jadi biar kelihatan ya. Oh, ini staff ini tumpukannya kerjanya banyak banget. Ini pragmatis sekali enggak. Dan biasanya dia betah gitu kalau pragmatis itu ya. Kalau misalnya nggak pindah-pindah gitu ya. Nggak pindah-pindah. Kalau sanguinis kan biasanya jarang ada di tempat tuh. Kemana gitu keluyuran. Kalau pragmatis biasanya anteng aja di situ. Biarpun dia nggak ngerjain apa-apa, tapi dia anteng di situ biasanya. Mojok gitu. Dia termasuk kalau misalnya staff yang setia nggak? Sebenarnya staff yang setia gitu, dan dia nggak suka yang namanya perubahan, pragmatis itu gitu. Jadi kalau misalnya ada ketemu staff yang pragmatis ya jangan di rolling, misalnya dia udah cocoknya di situ ya dia di situ aja gitu. Wah, ini jadi seorang atasan pun juga mesti tahu dia karakter anak buah itu seperti apa. Jadi biar optimal deh kerjaannya staff-staffnya gitu ya. Nah, kalau memang itu pragmatis ya, kalau misalnya kelemar-kelemar itu memang karakter dia gitu ya. Gak usah dipaksain untuk jadi seorang sanguinis, nanti malah gak tahan. Ya jadi betul sekali. Yang penting kita terus ngasih makanan emosionalnya dia gitu, makanan egonya kan, tujuannya kan itu. Gimana cara membangkitkan potensinya ya, kita kasih makanan emosionalnya dia seorang pragmatis, begitu. Oke. Ini cocok di bidang apa sih Mas kalau misalnya dia itu bekerja? Kalau pragmatis itu cocok kalau untuk bekerja di bidang administrasi sebenarnya itu ya, karena sebenarnya pragmatis adalah admin yang bagus gitu untuk mengadministrasikan gitu. Jago itu ya. Jago. Oke. Mas Boy, kalau kita ngomongin karakter seorang itu memang nggak ada habisnya itu ya. Iya. Ini baru sedikit dikupas saja, nanti masih ada ya. Iya. Tapi kita simpan dulu nih Mas Boy. Nanti akan kita sampaikan lagi untuk Anda semua listeners yang mau gabung juga. Silakan Anda bisa ke 5577760 ataupun Anda bisa juga SMS ke 081568966666. Kita jeda break dulu. Oke, smart listeners, kita masih di Smart Personality. Kita bahas karakter seorang pragmatis ya. Tadi disampaikan oleh Mas Boy bahwa seorang pemimpin yang pragmatis itu orangnya tenang, cool, kalem, santai gitu ya. Tapi tetap oke di kerjaan, walaupun kelemar-kelemar tetap bisa diandalin dia Mas Boy ya. Dan orangnya itu cenderung banyak disukai oleh rekan-rekan kerjanya, karena memang benar-benar mencari kondisi yang aman dengan tidak menyinggung perasaan orang lain. Bahkan juga cenderung tidak menimbulkan kesulitan-kesulitan di kerjaan-kerjaannya ya. Tapi ya itu tadi, kadang-kadang suka menunda-nunda, kekurangannya gitu ya. Betul. Ada kelebihan, ada kekurangannya juga ya. Wah, ini kalau ketemu sama bos yang koleris, jantungan terus ya Mas ya. Ini kerjaan kok dari kemarin kayak gak disentuh gitu ya. Iya. Ketemu koleris yang belum belajar personality biasanya. Oh, gitu. Ini masih tumpukannya tinggi terus, ini dikerjain atau enggak? Oh memang dia karakternya pragmatis tuh ya. Oke. Mas,
Kalau kita tadi sudah seputar seorang pemimpin yang punya karakter seperti itu. Nah, tentunya kan ya mau nggak mau ada yang disuka sama yang nggak disuka. Nah, itu ya Mas ya. Kalau kita ngomongin yang suka dulu deh Mas. Mereka yang punya kepribadian yang pragmatis itu biasanya menyukai orang yang gimana sih Mas? Kalau untuk orang pragmatis, kepemimpinannya biasanya mereka menyukai orang-orang yang bisa membuat keputusan untuk mereka. Oh, seperti tadi ya, yang Kolaris tadi ya. Yes. Jadi biasanya karena dasarnya pragmatis itu memang susah untuk mengambil keputusan, biasanya mereka nyari staff yang benar-benar istilahnya bisa untuk mencarikan staff ahli ya, yang bisa menghasilkan keputusan yang untuk mereka yang pemimpin yang pragmatis begitu. Ya. Terus karena pragmatis, makanan emosionalnya atau makanan egonya adalah mereka dihargai, diwongke. Nah, mereka cenderung untuk menyukai orang-orang yang benar-benar menghargai kepemimpinannya mereka, orang-orang pragmatis. Iya. Jadi kebalikannya, kalau pragmatis itu nggak dihargai, biasanya malas-malesan udah. Maksudnya cenderung nggak suka lah orang-orang yang nggak bisa menghargai mereka gitu, kepemimpinan mereka. Jadi kebalikannya, kalau dihargai, dikasih kepercayaan, biasanya mereka bagus gitu di situ, potensinya keluar. Potensinya jadi keluar. Betul. Gitu ya? Tapi untuk menghargai orang lain, dia bisa nggak ini seorang pragmatis itu? Iya, bisa. Bisa banget ya? Bisa banget. Oh, jadi muji itu jagonya. Kalau sebenarnya kalau muji agak-agak sulit nih orang pragmatis nih. Iya, cenderung cuek soalnya. Oh iya, malah cuek ya. Iya. Nah, kalau muji jagonya sanguinis ya? Ya, betul. Nggak tahu entah itu pujiannya benar atau enggak, yang penting sanguinisnya muji terus ya. Iya. Tapi kalau pragmatis kayaknya ntar dulu deh ya. Kalau pragmatis biasanya ya karena dia cuek, terus dia kan emang susah untuk mengemukakan perasaannya begitu, Mas Hasta. Jadi ya kelemahannya begitu, kadang-kadang memang sulit untuk memuji gitu. Nah, itu kelemahannya. Tapi di sisi lain si pragmatis ini kepingin orang lain menghargai dia gitu. Kepingin orang lain malah menghargai dia. Kerjaannya dihargai gitu. Wah, ini ngomongnya, kalau dia berbicara gitu, dia kepingin dihargai gitu. Walaupun seorang pragmatis itu biasanya ngomongnya pelan dia. Ya, low voice. Dia cenderung menggunakan low voice-nya. Jadi untuk pemimpin pragmatis biasanya ya kalau Kolaris kan dak gitu ya, ngomongnya dengan high voice ya biasanya. Kalau pragmatis cenderung low voice, dan biasanya sih sebenarnya disitulah kekuatannya gitu, low voice-nya itu. Ya, kalau untuk menyelesaikan perselisihan, menyelesaikan perseteruan gitu ya, itu digunakan low voice-nya itu. Gitu. Jadi kelihatan tenangnya. Gitu. Jadi low voice gitu ya. Jadi seorang pemimpin yang pragmatis berarti stafnya harus terus sedia ini mic, Mas. Ya kayak gitu. Kadang-kadang ya tambah lama tambah pelan, tapi enggak pasti gitu ya. Saya kira harus stafnya harus sadar diri. Oh, ini pemimpin saya pragmatis, berarti nanti lama-lama selalu nggak kedengaran, nyaris tak dengar. Betul. Oke. Ya, itu menyukai orang-orang yang seperti itu. Terus ada lagi yang suka sama si. Ya. Terus menyukai orang-orang yang mau mengakui kekuatan mereka. Gitu. Jadi masing-masing personality kan punya kekuatan masing-masing ya. Itulah pragmatis itu kekuatannya dengan idenya-idenya yang cemerlang itu gitu. Terus dengan ketenangannya, kesantunannya. Nah, mereka mau itu diakui gitu. Iya, termasuk lebih kepada ide-idenya juga itu yang penting gitu, yang harus mereka akui gitu, kekuatannya mereka gitu. Tapi yang pragmatis itu cenderung ini enggak nih, Mas? Pingin sesuatu yang sempurna gitu enggak?
Kalau sempurna itu melankolis. Melankolis itu cenderung melankolis. Kalau flekmatis itu cenderung suatu yang simpel. Simpel aja ya. Karena tidak mau sulit itu ya dia. Iya betul. Oke. Jadi mau mengakui kekuatan dari teman-teman mereka itu ya. Oke. Ya, kunci lagi ini ya. Terus kurang lebih seperti itu. untuk yang flekmatis. Jadi memang ada satu yang harus diperhatikan juga ya untuk sahabat Sonora yang punya seorang pemimpin yang flekmatis, itu dilihat ya. Biasanya itu mau membuat keputusan, mau menyukai orang-orang yang suka membuat keputusan untuk mereka. Jadi dikatin aja yang koleris kayaknya cocok gitu ya. Betul. Oke. Ya, karena ini memang karakter personality ini memang bisa digunakan di sisi apapun ya, Mas Boy ya, nggak cuma di sebuah pekerjaan, tapi ketika di rumah pun juga bisa diterapkan ya. Seorang pemimpin rumah tangga itu biasanya seorang ayah itu ya. Iya, seorang ayah. Itu juga bisa menerapkan personality ini ya, Mas ya. Biasanya seorang ayah yang baru menghadapi putra-putri mereka yang punya karakter yang macam-macam. Nah, ini kayaknya cocok banget untuk mengambil keputusan. Ya. Nah, kalau untuk di rumah tangga, sebagai kepala rumah tangga, seorang flekmatis ya kepemimpinannya. Nah, ini yang paling penting sekali biasanya. Seorang ayah atau kepala rumah tangga yang flekmatis cenderung mengawini orang-orang istri yang koleris. Yang koleris ya. Iya, betul. Nah, terus di sini, dong, Mas. Kenapa? Kalah terus nanti Itulah kalau misalnya nggak belajar itu seperti ini kejadiannya nih. Nah, kan karena makanan emosionalnya orang flekmatis itu penghargaan gitu ya. Nah, kadang-kadang istri koleris ini kadang-kadang nggak nganggep gitu. Jadi gini contohnya, kadang-kadang cuman nggak dikasih kesempatan aja. Nah, kalau istri yang tahu koleris biasanya apa-apa dia mau kerjakan, apa-apa dia mau kerjakan. Jadi flekmatis kadang-kadang melipir gitu. Dan dianggap justru malah ini males, nggak ngapa-ngapain dan segala macam. Tapi kalau sebaliknya seorang istri yang bisa ngasih makan emosional dengan penghargaan, misalnya dikasih tanggung jawab, terus dikasih pujian gitu, kamu hebat misalnya kayak gitu, kamu bisa kok menyelesaikan ini gitu, kamu bisa kok misalnya kasih apa maksudnya, bisa mencapai target penghasilan sekian kayak gitu, dikasih tanggung jawab sama istrinya, dikasih makanan emosionalnya, penghargaan dan segala macam, apalagi itu di hadapan anak-anaknya gitu. Nah, dengan sikap juga seorang istri misalnya kasih penghargaan, maksudnya sikap yang menghargai si ayah ini di hadapan anak-anaknya. Nah, itu disitulah seorang ayah yang flekmatis akan keluar powernya gitu. Kalau sebaliknya, jika tidak dihargai, ya mungkin di situ ya seorang flekmatis bahayanya dia akan cenderung untuk cari penghargaan di luar gitu. Itu bahayanya nanti. Oke. Iya. Jadi apa tadi ya istilah di Jawanya diuwongke. Diuwongke, betul. Diuwongke itu sebagai seorang flekmatis itu senang banget tuh ya. Iya. Nah, jangan sampai ini terjadi mencari apa tadi penghargaan ke orang lain tuh ya. Iya. Baik Mas. Nanti masih ada yang harus kita sampaikan juga. Nah, ini nanti seorang yang flekmatis itu biasanya nggak suka yang seperti apa sih? Tapi nanti ya Mas ya. Kita break dulu ini ya. Oke. Menemani suasana sore Anda nih, semua listeners. Kalau di studio nih, sebentar studio baru hujan nih ya Mas ya. Iya betul. Pas banget suasananya kayak Pas banget nih. Seorang flekmatis ini biasanya kalau hujan kayak gini, ya kayak nongkrong kayak gitu, bisa nggak itu? Kalau flekmatis justru suasana hujan gini nih pas banget nih, suasana tenang gitu ya, teduh gitu ya. Biasanya kalau saya lagu-lagu yang melo gitu ya. Kalau Mas Boy gimana? Kalau saya biasanya hujan-hujan gini nih enaknya ngopi ya. Ngopi, pegang laptop, udah deh itu udah me time banget ya. Flekmatis banget tuh ya. Iya. Nggak mau diganggu gitu ya. Iya. Oke. Tadi sebelum kita break saya sempat sampaikan juga. Tadi kan sebelumnya
seorang pragmatis itu suka banget sama orang yang mau membuat keputusan, terus mau mengakui kekuatan mereka dan sebagainya. Nah, kalau kebalikannya Mas, biasanya orang yang pragmatis itu nggak suka yang kayak apa sih? Kalau pragmatis itu kan pertama dia nggak suka orang yang terlalu ribut gitu. Jadi kan karena dia memang cinta damai ya, maksudnya dasarnya dia memang cinta damai gitu. Jadi cenderung untuk menghindari konflik gitu. Jadi nggak suka orang-orang yang terlalu ribut gitu. Apa-apa diributin biasanya dia nggak suka orang seperti itu. Wah, kelihatan banget berarti kalau ada orang ribut menghindar gitu, pragmatis. Iya. Iya. Terus terus yang kedua biasanya mereka nggak suka orang-orang yang terlalu memaksa. Dipaksa-paksa nggak suka. Dipaksa-paksa biasanya nggak suka gitu. Nah, contohnya misalnya sebenarnya pragmatis itu tahu dia tanggung jawabnya, tapi caranya itu biasanya nggak suka kalau dipaksa. Nah, kalau dia dengan cara lain, misalnya dia dengan kasih makanan egonya, emosionalnya, biasanya dengan kata-kata seperti ini gitu. Aku tahu kamu tuh bisa, kamu hebat, gitu kan. Aku yakin kamu bisa menyelesaikannya. Justru itu malah keluar potensinya dan dia bisa menyelesaikan. Termotivasi itu. Iya, tapi kalau dengan kata-kata yang kasar, terus yang yang force, yang memaksa dengan tekanan, dengan pressure, terus biasanya nggak suka. Ribut sana sini gitu. Iya, nggak suka banget ya. Nggak suka. Pokoknya intinya jangan ada pressure deh kalau orang pragmatis begitu. Cukup menarik ini ya. Harus diketahui berarti ya. Iya. Nah, kalau orang pragmatis dipaksa-paksa deadline besok, malah nggak jadi nih. Yes. Oke. Nah, ini termasuk juga dalam rumah tangga ya, sebagai kepala rumah tangga misalnya yang pragmatis ya nggak suka gitu kalau istrinya suka maksa-maksa kayak gitu. Nah, ini perlu digarisbawahi gitu. Caranya ya bisa sih pragmatis, tanggung jawab itu pasti, cuman gimana caranya dia bisa menyelesaikan, nah itu dengan cara yang pas, yaitu dengan kasih makan emosionalnya itu gitu. Jadi kalau misalnya dipaksa atau sesuatu yang tidak pas, itu seorang pragmatis itu akan merasa nih ya Mas ya, sakit hati banget itu ya, sakit hati banget kayak gitu, merasa merasa tidak dihargai aja gitu ya, merasa tidak dihargai dan merasa ya kurang pas aja gitu, kurang pas, dan cenderung mereka justru malah malas, malah ninggalin tanggung jawabnya kayak gitu. Oke, ya. Berarti perlu diketahui juga nih kalau misalnya di rumah sang suami itu berkarakter pragmatis, ya sang istri ya harus mengetahui ya. Betul. Kelihatannya emang males-malesan gitu, santai. Nih kok bekerja sih dari tadi kayak gini. Tapi ternyata memang punya satu strategi sendiri dia untuk menyelesaikan kerjaan gitu ya, untuk memimpin rumah tangga itu. Betul. Masih ada Mas yang disukai sama seorang pragmatis nih? Ya, yang ketiga, mereka nggak suka orang-orang yang terlalu mengharapkan terlalu banyak. Ya, mengharapkan terlalu banyak. Jadi tuntutannya banyak. Ini itu kayak gitu. Itu biasanya pragmatis nggak suka seperti itu. Gitu. Oke. Jadi yang biasa-biasa saja itu ya. Pokoknya yang jangan terlalu sulit lah gitu ya. Iya, karena betul. Easy way itu tadi. Cukup menarik ini ya. Yes. Untuk diketahui juga. Ini di rumah tangga pun juga gitu, gak cuma di pekerjaan ya. Iya. Terlalu banyak tuntutan itu juga. Iya. Biasanya stres juga suami, misalnya istri terlalu banyak tuntutannya gitu. Gitu kah? Ini yang pragmatis kena enggak ya nih? Oke. Baik, nanti akan kita lanjutkan Mas, karena kita setelah ini nanti kita harus bergabung dengan Smart Jakarta untuk ada satu news update yang kita sampaikan. Jadi kita break sebentar, nanti akan kita sambung lagi. This is 102.1 Smart FM Yogyakarta. Kita masih di Smart Personality hingga tuntas pukul 17 waktu Indonesia Barat, dan ada Mas Boy yang menemani Hasta di kesempatan sore kali ini ya. Kita membahas seputar karakter pragmatis. Ini tadi sudah dibahas
gaya pemimpin yang pragmatis kalau di kantor, pragmatis di rumah tangga. Nah, itu ternyata emang ya harus diketahui itu ya, biar lawan, bukan lawan lagi ya, teman bicara itu menjadi benar-benar dimengerti itu ya. Mas Boy, Mas Boy, ini kita cuma sampai jam 5 nih Mas Boy. Ya. Berarti apa yang menjadi kesimpulan kita, atau ada yang perlu disampaikan lagi berkaitan dengan gaya pemimpinan yang pragmatis ini Mas Boy? Ya, kesimpulannya adalah ya pertama tadi bahwa seorang pemimpin yang pragmatis biasanya gaya-gayanya dia cenderung tenang, terus menghindari konflik, terus dia santun, santai, terus tidak suka membuat keputusan secara impulsif gitu ya. Nah, terus nggak menyinggung perasaan orang lain, terus nggak pengen yang rumit-rumit, ya. Terus dia punya ide-ide yang cemerlang seperti itu, Mas Hasta. Nah, bagi orang-orang pragmatis yang kepingin mengeluarkan potensinya, ya kan, untuk menjadi pemimpin, ya dia harus benar-benar memperhatikan itu gitu. Jadi kelebihan-kelebihan pragmatis seperti apa, terus kelemahan-kelemahannya nih yang paling penting nih yang harus dihindari oleh orang pragmatis ketika dia menjadi pemimpin. Ya seperti tadi, pragmatis ya cenderung seperti tidak antusias gitu kan. Nah, kelemahan seperti itu kalau untuk suka menunda-nunda, terus tidak bisa mengungkapkan perasaannya seperti itu. Nah, itu kelemahan-kelemahan seperti itu untuk menjadi seorang pemimpin harus sebisa mungkin dirubah, karena kita udah tahu nih kelemahannya. Nah, berikutnya kita tinggal sedikit-sedikit memperbaiki kelemahan itu, sehingga menjadi pemimpin ya otomatis ketika berbicara dengan anak-anak buahnya, memotivasi, ya dia harus termotivasi dirinya sendiri gitu, harus terlihat antusias seperti itu yang jadi catatan gitu. Kelemahan juga harus diperbaiki gitu. Bisa menjadi contoh dia ya? Iya, bisa menjadi contoh begitu. Walaupun pragmatis tetap jangan tunjukkan yang terlalu lemah-lemah. Iya. Begitu. Dari cara jalan juga bisa kok diperbaiki. Saya belakangan ini sudah mulai istilahnya sedikit-sedikit memperbaiki gitu. Oke, ini Mas Boy bisa juga ya. Iya. Oke, Mas Boy. Luar biasa sekali episodenya nih. Jadi memang penting banget untuk diketahui. Betul. Yang namanya personality dari setiap orang itu biar kita bisa saling mengerti itu ya. Bukan menjadi seorang lawan bicara, tapi menjadi teman bicara. Betul sekali Mas Hasta. Apapun itu karakternya gitu ya. Yes, betul sekali. Dan yang namanya personality kan bisa digunakan di kehidupan apapun dia. Iya, sebagai betul. Seorang pemimpin, sebagai seorang staf, atau sebagai di rumah tangga, seorang mahasiswa, bahkan untuk yang baru jomblo. Ini juga ini bisa diterapkan juga ya? Iya, bisa banget sangat bisa. Sangat bisa ya. Seorang jomblo pragmatis itu gimana? Sebenarnya seorang jomblo pragmatis justru menarik banyak karena dia cenderung disukai ya. Ya santai aja sih kalau pragmatis ya. Banyak fansnya. Biasanya ya. Tinggal pilih gitu. Banyak fansnya ya. Kalau Anda pragmatis kok nggak banyak fans, berarti Anda pragmatis yang salah. Oke Mas Boy, thank you deh udah hadir di Smart FM. Nih sudah berbagi juga cerita-ceritanya dan ilmu-ilmunya. Kita ketemu lagi di lain kesempatan ya Mas ya. Oke, selamat sore Mas Boy. Selamat sore. Oke, dan tadi semua listeners atau sekitar Smart Personality hingga di edisi hari ini Selasa 26 Juli 2016, dan ketemu lagi di lain kesempatan ya. Selamat sore dan sampai jumpa.